Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Selamat berjumpa kembali di Renungan Harian Toraya edisi Kamis 9 Desember 2021. Melalui perjumpaan kita pada saat ini, kita akan membaca bahkan merenungkan firman Tuhan. Karena itu mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, atas segala kasih pemeliharaan Tuhan yang senantiasa kami nikmati dalam kehidupan anugerah Tuhan. Dan melalui kesempatan ini ya Tuhan, kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Kuasai hati kami, biarlah firman-Mu ya Tuhan boleh tertanam baik dalam hati kami, dan kami aplikasikan dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami telah siap ya Tuhan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang menjadi pembacaan kita pada saat ini dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana telah ia memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Dari pembacaan kita saat ini diberikan sebuah tema, kaya kemurahan, batu umposugi kamasokanan. Bapak Ibu Saudara-saudara, seandainya saya kaya, saya akan membantu banyak orang miskin. Demikian ungkapan ini seringkali kita dengar. Walaupun tidak dijaminkan apakah komitmen itu akan dilakukan oleh orang-orang yang mengatakannya ketika suatu kelak mereka betul-betul menjadi kaya. Dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 7, Paulus menasihati jemaat Korintus untuk mencontoh kemurahan hati jemaat Makedonia dalam berbagi kasih kepada pihak lain. Sekalipun jemaat Makedonia juga menderita, namun kasih Allah yang ada dalam hati mereka membuat mereka tetap bersuka cita dan peduli pada orang lain. Dalam kehidupan bersama dengan orang lain, mereka tidak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, tetapi memilih berbelas kasih dan menolong orang lain yang membutuhkan. Bahkan mereka memberi melampaui kemampuan, bukan karena mereka kaya, melainkan karena berlimpah dalam kasih. Memang tidak ada salahnya kita mengingatkan kondisi hidup kita ke arah yang lebih baik.
Karena hal itu merupakan tanggung jawab bagi setiap orang. Tapi jangan lupa bahwa kita hidup bukan hanya untuk diri sendiri. Kita tidak boleh menutup hati terhadap orang lain hanya karena kita sibuk mengejar kemakmuran untuk kepentingan pribadi saja. Hidup yang bermakna adalah hidup yang dapat melakukan sesuatu bagi orang lain. Dan hal itu hanya dapat dilakukan jika kita memiliki kemurahan hati. Kemurahan hati bukanlah soal mampu atau tidak, tapi hubungan harmonis yang terus dibangun bersama dengan orang lain berdasarkan kasih sebagaimana yang diajarkan Kristus. Oleh karena itu, orang tua saudara-saudara, milikilah kemurahan hati dalam perjumpaan dengan orang lain. Karena itulah kehendak Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kembali ya Tuhan, kami tunduk di hadapan hadirat-Mu. Kami sungguh merasakan kasih Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Nyata ya Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama-sama boleh tertanam baik dalam hati kami, boleh menjadi suluh, menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Terlebih ya Tuhan, firman-Mu pada saat ini mengajarkan kami untuk kaya dalam kemurahan, sehingga hidup kami boleh bermakna bagi kehidupan orang lain. Mampukan kami ya Tuhan untuk senantiasa melakukan kehendak-Mu di dalam setiap langkah kehidupan kami. Ini ungkapan syukur kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita pada saat ini. Tuhan memberkati.